Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-hudil muhajjalin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang semoga semuanya dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah sesi yang pertama sudah selesai. Kita masuk di sesi yang kedua insyaallah. Yang sesi kedua ini insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Khairin LCFA. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu terkait dengan profil beliau agar nanti kalau ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan kepada beliau sesuai dengan materinya dan sesuai dengan kafah beliau. Yang pertama, beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hasan Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Bagi Bapak Ibu yang punya putra putri, silakan nanti bisa mencari informasi terkait dengan pondok pesantren beliau. Yang kedua, beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang ketiga, beliau adalah Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi di Basnas Republik Indonesia. Kemudian beliau adalah pengurus Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau juga pengurus Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau juga Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah As-Salam. Maka kalau Bapak Ibu mau nyicil-nyicil, tadi mau nyicil Quran gitu ya. Kalau pengen nyicil-nyicil sesuatu ya sama beliau nanti insya Allah. Dan beliau adalah Dewan Pengawas Syariah di Capital Lift Syariah. Itu insya Allah terkait dengan profil beliau. Dan hari ini beliau akan menyampaikan terkait dengan taubatnya para pendusta. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taibu minadz-dzamb kama la dzanba. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya dianggap tidak pernah berbuat dosa. Insyaallah akan kita bahas pada sesi yang kedua ini. Kepada beliau waktu dan tempat alaihi ayatafaddal masykurah ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. La aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imami ahlil mayamin wa qaidil mujahidin Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in sita sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Waratal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin. Bil muqaddimah guru kita semuanya yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kesehatan kepada beliau. Kalau ya beliau itu guru beneran Pak, Ustadz beneran. Jenggotnya aja udah kelihatan. Menang jenggot. Saya nggak punya jenggot. Ya, mudah-mudahan beliau berikan umur panjang, ya, kekuatan dan juga kesabaran. Nah ini juga yang penting. Tidak semua memiliki kesabaran untuk mendampingi dan membersamai umat dalam meniti mencintai Quran. Keluarga beliau mudah-mudahan juga diberikan kekuatan. Tidak lupa izin kami mengajak hadirin semuanya juga untuk menyapa tuan rumah. Beliau ada? Ada. Istrinya ada. Iya. Ya.
mudah-mudahan ya sebagaimana rumah ini telah diikrarkan untuk berdakwah, mudah-mudahan sahibu hadzal bait juga menjadi ahli surga nanti. Beliau telah mendesain rumah ini menjadi taman surga di dunia. Tentu kita berharap ketika di dunia juga diberikan kekuatan, kesehatan. Apabila ada yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan juga seluruh urusannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya tadi sebetulnya pengen nyicipin yang ini nih. Udah lama nggak ngelihat ini. Apa ini? Geto ya, geto lindri. Ya. Tapi sudah keburu disuguhin sama mic. Jadi bingung saya mau yang mana dulu gitu ya. Tadi bilangnya katanya mau istirahat kan. Ternyata yang disuruh istirahat jamaahnya. Bapak ibu-ibu, ya kita ini ya harus ada candanya juga. Supaya pengajian ini juga nikmat. Kalau di luar pengajian tuh kita udah ruwet. Ya udah banyak persoalan. Jadi kalau kita bisa tetap menyediakan waktu untuk pengajian gitu ya, itu udah luar biasa. Nah jangan sampai nanti pulang pengajiannya tambah pusing. Apalagi dikasih target hafalan tadi gitu. Ngafal 1 ayat alhamdulillah, 2 ayat alhamdulillah, 5 ayat lancar. Fokus ngapalin yang 5 ayat. Giliran ayat yang ke-6 ke yang ke-10 yang 5-nya hilang. Betul nggak Pak? Ibu-ibu begitu juga? Hadir orangnya? Yang kayak gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Nah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, amanah dari guru kita, para pendosa. Kisah para pendosa. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, kita ini sepertinya nggak bisa ngerubah orang. Kita ini nggak bisa ngerubah orang. Persis seperti juga orang nggak bisa ngerubah kita. Nah, cuman persoalannya kadang-kadang kita ini kalau sama orang kayak pengen ngerubah harus seperti mau kita. Padahal kita sendiri sulit untuk dengerin omongan orang. Nah ini bukan main-main. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut hakikat ini. Sampai-sampai Nabi yang secinta itu sama umatnya itu diingatkan oleh Allah. Ya, enggak ada orang yang paling mencintai orang lain melebihi Nabi mencintai orang lain, itu enggak ada. Loh ibu-ibu ini cinta suami enggak? Bu, cinta, kenapa? Hah? Bener. Coba kalau tanggal 25 enggak dikasih transferan. Oh kan, ketahuan. Bapak juga sama, bapak cinta sama ibu kan? Kenapa cinta? Masakin. Coba nggak dimasakin? Ya kan? Orang suka sambel, lupa nggak dibikinin sambel aja ngedumel. Jadi cinta kita ini bersyarat. Tapi kalau Nabi enggak. Nah oleh karenanya nggak ada orang yang cinta kepada orang lain melebihi cintanya Nabi kepada orang lain. Sampai-sampai Nabi diingetin, ditegur oleh Allah. Fala'allaka bahi'un nafsaka dan seterusnya. Diingetin lagi. Fadzakir innama anta lasta alaihim
bimsaitir. Ini sebetulnya selain juga sebagai teguran juga untuk membersihkan tauhid. Supaya Nabi itu tahu batasan. Jangan across the border gitu kata orang sekarang. Coba bayangin Bapak kalau seandainya manusia itu nurut semua sama Nabi. Apa enggak bahaya bagi kehambaan Nabi? Maksudnya gimana ini? Ya kalau orang itu nurut sama Nabi, nanti secara pelan Nabi pasti akan disusupkan, dihembuskan dalam diri Nabi. Jadi berubah jadi Tuhan itu nanti. Coba Pak kalau ada orang nih, semua nurut sama dia. Sekali waktu ada orang nggak nurut sama dia, terima nggak dia? Makanya bapak tuh bersyukur kalau punya istri sekali-sekali nggak nurut itu. Ya gitu. Sebab kalau orang itu diturut oleh semua orang bahaya. Nanti dia berubah menjadi Tuhan. Ya. Nah ini kalem Pak ya, kalem kan? Kalem tapi bener enggak? Makanya biasa kenapa orang tuh ketika punya kedudukan dan dituruti, pada satu titik tertentu kedudukannya hilang, dia langsung pes, itu dia yang akan hilang, yang dia kehilangan. Dalam teori psikologi ada namanya post power syndrome. Sama, jadi coba kalau bapak tuh punya anak dari kecil tuh nurut terus. Pas pada saat mau nikah, calon yang bapak ajukan gak diterima oleh putri bapak. Apa terpukulnya bapak? Anak dari kecil, begitu kan? Dari kecil saya bla 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 bla. Selama ini tapi kalau sudah biasa nggak nurut itu bapak yang sudah nggak ngefek lah, kebal. Ada baiknya buat bapak, tapi buat anak nggak bagus. Tapi buat kitanya ini Allah. Maka seobsesifnya Nabi kepada para sahabat ya untuk memasukkan cahaya hidayah dalam dadanya, Nabi tetap diingatkan, mat. Fadzakir lasta alaihim. Ya Pak, fadzakir innama anta, jadi otoritas kamu, kedudukan kamu itu cuma ngasih peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Jadi ini dekat, tapi sesungguhnya ada unsur akidahnya di sini, ketauhidannya. Dengan demikian maka orang nanti dia tidak mengatakan bahwa hidayah itu ada pada saya. Kepada siapa saya hidayah akan saya berikan tergantung saya. Enggak begitu. Makanya kemudian bapaknya Ali, pamanda dari Nabi sendiri, orang yang paling ia cintai, dan ia telah mendapatkan backup yang cukup kuat sejak awal kelahiran Islam. Tetap saja ketika hidayah itu belum masuk dalam relung hatinya, Nabi Muhammad cuman bisa sampai di situ doang. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasa Al-Qur'annya? Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu enggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cintai, mat. Walakinnallaha yahdi mayasha. Jadi kita, orang-orang seperti kita ini bahaya Pak kalau dapat privilege yang kayak begitu dari Allah. Pada akhirnya nanti kita akan pilih yang saya kasih yang ini, yang ini, yang ini. Nah, saya nggak mau, kenapa nggak ikut pengajian Wartaki ini? Begitu kan nanti? Bisa nggak kayak gitu? Bisa, saya kasih yang ini aja, kenapa? Ini paling rajin, duduknya paling depan. Yang itu kok enggak? Ya itu enggak, soalnya enggak pernah datang. Kan bahaya. Nah, oleh karenanya maka salah satu di antara hikmahnya
Kenapa hal ini otoritasnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita tidak merasa lebih baik dengan cara merendahkan orang lain. Kenapa demikian? Karena sejarah hidup orang itu tidak ada yang tahu. Yang kemarin baik sekarang la haula wala. Yang kemarin nakalnya minta Allah sekarang nggak ada yang tahu. Nah, maka bahwa kita harus mensyukuri kenikmatan hidayah, iya. Tapi ternyata setan itu dengan lembut masuk menyusup ke situ. Bapak Ibu, nah saya akan cerita bagaimana ada orang-orang yang dahulu itu nakalnya nggak ketulungan. Nakalnya nggak ketulungan. Tapi kemudian ketika hidayah masuk, Allah beri ketetapan hidayah dalam dirinya, dia berubah menjelma menjadi bukan sekedar orang baik, tetapi gurunya orang-orang baik. Saya ingin mulai kisah dari yang pertama. Kisah tentang pembunuh pamannya Nabi. Siapa namanya? Pamannya Nabi pada saat perang Uhud namanya Hamzah. Pada saat perang Uhud itu kalah. Dan banyak pejuang dari kalangan sahabat waktu itu gugur di medan pertempuran. Salah satunya adalah panglima hebat yang kebetulan adalah pamannya Nabi. Siapakah namanya? Yang pamannya? Hamzah, pembunuhnya Wahsy. Betul. Kita nggak akan cerita soal pembunuhannya, tapi kita cerita tentang Wahsy-nya. Wahsy-nya ini budak, Pak. Budak itu dalam kacamata orang ya pasti buruk. Mana ada orang tuh, mana ada budak tuh baik? Ya fisiknya ya udah pasti jelek. Ya. Kalau ganteng bisa dibeli sama orang, jadiin mantu. Tapi budak itu pasti jelek. Ya, dalam konteks dahulu nggak tahu juga ya. Bahasa visualisasi jelek itu kenapa kok hitam gitu. Karena di dalam Al-Qur'an itu nanti orang di neraka itu juga yauma tabyaddu wa yauma taswaddu. Nah, nggak tahu kenapa visualisasi jelek dan buruk itu kok selalu hitam dan putih. Padahal kalau menurut hemat saya di dunia ini tergantung kebiasaan. Kalau seandainya ada miss apa namanya? Kalau ratu namanya miss apa? Ya. Kalau ada ratu kecantikan dari Nigeria. Kemudian takdirnya Allah di hadapan Bapak. Menurut Bapak cantik apa enggak? Menurut Bapak cantik apa enggak? Nah, kan? Jadi sebenarnya cantik itu di situ letak apanya? Jadi cantik itu kebiasaan aja sebetulnya. Sebaliknya orang-orang kita yang mungkin menurut kita itu jelek tapi rupanya menjadi diratukan oleh bule. Ada? Nah, jadi kan gitu. Nah, oleh Hindun ini dia balas dendam. Karena bapaknya salah seorang pembesar Quraisy itu wafat. Utbah bin Abi Rabi'ah. Maka dia kemudian membuat sayembara. Siapa yang bisa membunuh pembunuh bapakku, maka saya akan kasih hadiah yang dia ngitungnya aja capek. Kalau dia budak maka saya akan memerdekakan dan saya akan kasih hadiah juga. Dan ternyata kemudian Wahsy tampil pada saat perang. Maka kemudian ditombaklah itu Hamzah. Singkat cerita dimerdekakan ini Wahsy.
selepas merdeka, kemudian dia meninggalkan kampungnya untuk mendapatkan kemerdekaan. Menariknya Bapak, Rasulullah SAW ini karena antusiasnya terhadap dakwah ini tetap sering mengirimkan utusan. Maka dikirimlah kepada Wahsy, merayu kepada Wahsy untuk masuk Islam. Kata Wahsy, gimana saya ini akan masuk Islam? Sementara di dalam agama kalian itu, siapa yang syirik, siapa yang berzina, siapa yang membunuh orang, siapa yang mencuri, maka dia akan ditenggelamkan di dalam neraka jahanam yang tidak bisa dihitung kapan selesainya. Dan ternyata si Wahsy ini meskipun budak, dia punya kesempatan mengakses Al-Quran, Pak. Yang dibaca adalah surah Al-Furqan. Ada yang bisa kira-kira ayat apa yang dibaca? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ini akhir surah Al-Furqan, Pak. Cerita tentang kekasih Allah. Di dalam ayat itu dikemukakan orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang membunuh, orang-orang yang berzina, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yalqa athama, yudha'af lahul adzabu, siksanya akan dilipat gandakan, wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di situ. Bagaimana mungkin saya akan masuk ke agama yang agama itu akan menyiksa orang-orang begitu, dan semua pekerjaan itu sudah saya lakukan. Karena Wahsy ini dulu ketika menjadi budak dia al-guju. Jadi semua kriminal dosa besar sudah dilakukan. Makanya biasanya Pak, orang tuh kalau pekerjaannya nyuri, entah nyurinya itu perampok, entah nyurinya itu begal, kan nyuri semua itu. Apakah markup itu nyuri juga kan? Markup, korupsi itu nyuri juga kan? Biasanya sejak zaman dahulu orang tuh kalau mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal, biasanya digunakannya pun juga untuk foya-foya. Dan kalau foya-foya biasanya kalau tidak dipakai untuk minum, dipakai untuk judi, dipakai untuk apa Pak? Berzina. Ya. Jadi sebetulnya isu orang dari dahulu itu yang nggak jauh-jauh dari itu. Cuman bedanya kalau sekarang istilahnya judol gitu ya. Kalau dulu enggak. Tapi intinya ya judi. Ya, kalau dulu zinanya ya dengan cara sesuai dengan zamannya, kalau sekarang lain gitu. Nah, makanya kenapa Islam tuh perlu memastikan supaya nyari rezeki yang benar tuh gitu. Karena kalau mencarinya tidak dengan cara yang enggak benar, maka pasti biasanya ya enggak jauh-jauh dari tiga itu. Ya. Jangankan kok dengan yang tidak halal, yang halal aja kadang-kadang kalau sudah dapat uang, ya biasanya ke situ-situ. Cuman ada caranya yang halal, ada yang enggak gitu. Maka utusannya Nabi itu pusing, iya juga. Gimana di sini kemudian poinnya ngajak itu ternyata lebih penting dari sekedar kontennya. Pendekatan ngajak itu ternyata jauh lebih penting daripada utusannya Nabi itu ngajak dakwah penting. Tetapi rupanya ketika dijawab oleh Wahsy dia bingung, iya juga. Kan enggak logik. Masa saya harus masuk ke agama yang kalau saya masuk justru orang yang syirik, orang yang nyuri, orang yang minum, orang yang zina akan disiksa. Ya, masa mungkin saya akan masuk ke agama yang akan menyiksa saya?
Maka utusan Nabi balik ke Madinah, ketemu dengan Nabi, disampaikanlah. Nah ini kata guru tadi, maka pentingnya orang belajar Quran perlu belajar Arab tuh ini. Kata Nabi, teruskan ayat itu dibaca. Teruskan ayat itu, karena ayat itu seterusnya adalah illa mantab, kecuali orang yang taubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah. Baca lagi balik dia. Dibaca ayat tadi, dia manggut-manggut Wahsy. Saya kalau disuruh ninggalin agama mungkin bisa. Kalau disuruh ninggalin zina perempuan mungkin bisa. Toh juga sekarang sudah enggak semudah dulu. Tapi kalau disuruh ninggalin minum ini yang enggak gampang. Karena sejak kecil ini sudah seperti kopi, Pak. Orang Quraisy itu kalau bab arak itu sudah seperti kopi, bahkan minum pun buk dia udah. Sama seperti orang kampung saya kalau udah minum tua tuh nggak apa-apa, justru istrinya pagi-pagi nyari tua. Ada orang dari tua, susah katanya dia. Balik lagi ketemu Nabi, sama Nabi kemudian dibaca di dalam surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu rahmatillah. Sudahlah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Nah, udah. Kata putus. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa, karena Allah menghapus semua dosa. Gara-gara ungkapan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an masuk ke dalam dadanya Wahsy dan kemudian dia manggut-manggut. Meskipun tidak secara langsung, kemudian dia clear masuk Islam pada saat itu. Diam. Baik, terima kasih, sampaikan salam saya buat Nabi. Pada satu kesempatan Wahsy ini pelan-pelan masuk Madinah pada satu malam. Dan namanya juga orang jawara, dia bisa entah gimana caranya masuk menyelinap dan tiba-tiba berada di sampingnya Nabi. Pada saat Nabi menoleh kayak begini, maka Nabi kaget. Anta Wahsy, kata Nabi, apakah kamu Wahsy? Maka Wahsy mengatakan, na'am ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah, fashhadu, berilah kesaksian, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi rupanya Wahsy itu dulu pengen ngucapin selamat langsung di depannya Nabi, bukan di depannya utusan tadi. Poinnya apa? Poinnya memang kita ini nggak boleh berhenti ngajak kebaikan, Pak. Sebab mungkin kebaikan yang akan kita tanam itu nggak langsung kita dapat, tapi lain dia. Ada orang-orang yang mungkin begitu dia. Mungkin dia ini ego, terlalu ego. Jadi kalau ingin mengatakan kamu benar di hadapan kita, itu sulit dia. Tapi mungkin di tempat yang lain dia akan bilang. Tapi dia mendapatkan inspirasi kebaikan itu dari kita. Lihat Pak, ada banyak tadi Pak, rambu-rambu yang udah kita dapatkan. Ya. Tidak boleh ngerasa paling. Terus kemudian peringatan. Jangan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, terus begitu. Nah, ada kisah menarik. Rupanya pertemuan dengan Wahsy itu sensitivitasnya Nabi itu terpanggil. Kenapa? Ingat pamannya yang dibunuh dulu. Ingat pamannya yang dibunuh.
Sehingga meskipun Nabi Muhammad SAW itu antusias dengan kehadiran Wahsy, tapi Rasulullah sebagai seorang manusia, dia tersentuh. Ingat pamannya yang dibunuh, ternyata pembunuh paman saya itu sekarang di hadapan saya. Maka di dalam riwayat itu mengatakan di dalam riwayat Nabi mengatakan, alaika minni ibta'id anni. Ya, bahasa orang sekarang, jangan menjauh dari pandangan saya, jangan dekat saya. Saya ketika membaca itu juga begitu. Ternyata ya tetap Nabi itu memang manusia. Ayo memang maksudnya enggak sama seperti kita gitu. Memang manusia. Unsur itu tetap ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gara-gara itu maka Wahsy meninggalkan Madinah, meninggalkan Mekah, kemudian hijrah ke Syam. Dia mungkin juga udah ngerasa enggak enak. Ngerasa bersalah. Dan kemudian dia betul menjauh dari pusaran Makkah dan Madinah dan tinggal di Syam. Syam itu sekarang mana, Pak? Ya, Syria, Palestina, Jordania, Lebanon. Nah, itu Syam. Bapak, poinnya kita ingat Hindun. Hindun itu ternyata kemudian dinikahi oleh Abu Sufyan. Ketika Fathu Mekah, Abu Sufyan kan masuk Islam. Persoalan motifnya karena terpepet atau enggak, yang penting pokoknya udah masuk Islam. Kata beliau, kata guru kita ini, mikul dur mendem jero. Jadi makanya orang tuh walau dulu bagaimanapun udahlah lihat sekarangnya aja. Karena dulu itu Nabi ketika Fathu Mekah itu siapa yang masuk Ka'bah fahuwa amin, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan fahuwa amin. Dan ternyata memang Nabi memiliki hitung-hitungan. Kenapa yang disebut dengan Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan ini meskipun walau bagaimanapun bahwa dia ini anak pembesar iya, tapi dia juga mantunya orang besar. Mantunya Utbah bin Abi Rabi'ah alias bapaknya Hindun istrinya. Dari rahim Hindun ini bapak, lahirlah anak namanya Muawiyah. Bapak hebat ini sisirohnya. Dan bapak tahu nggak siapa Muawiyah bin Abi Sufyan itu? Pendiri Bani Umayyah. Lihat bapak, coba bayangin kalau seandainya Nabi seorang pendakwah itu dari awal matanya gelap, hatinya hitam, melihat orang itu dengan kacamata kebencian, kira-kira terjadi nggak sejarah yang semulia itu? Hindun itu dulu sampai ngeluarkan, bilang kepada si Wahsy itu, tombak yang digunakan untuk membunuh Hamzah itu ditarik, Pak. Nggak cukup itu, jantungnya diambil. Dan ingin membuktikan bahwa Hamzah itu udah betul-betul meninggal, jantungnya itu dibawa ke hadapan Hindun, dijadikan leontin, Pak. Jadi perempuan itu ternyata kalau sudah sakit hati, kayak begitu dendamnya, Pak. Hati-hati makanya kalau sama perempuan. Loh, ini kan Hindun betapa sakit bapaknya terbunuh, dia sampai bikin sayembara. Siapa yang bisa membunuh pembunuh bapak saya? Kalau dia budak, saya merdekakan. Kalau dia orang merdeka, saya akan kasih hadiah yang dia ngitungnya pasti capek. Enggak seperti sekarang kan tahu-tahu berapa M, enggak gitu. Dia kan dulu hadiahnya kan apa? Ya emas, berlian dan seterusnya kan, kuda dan seterusnya. Enggak cukup, Pak. Ingin memuaskan balas dendamnya itu, jantungnya diambil, diserahkan di depannya, dan gak cukup itu, dia dijadikan leontin, jadiin kalung. Itu kalau gak perempuan gak mungkin begitu kan, Pak? Bu, kalau gak perempuan gak kayak gitu kan? Lagi perempuan.
Loh, perempuan itu jangankan kok kaya cantik, Pak. Jelek miskin aja kalau ngomel juga nggak karuan itu. Saya nggak ngomong siapa-siapa loh Pak ya Bu. Jadi Ibu kalau tersinggung berarti mungkin Ibu beneran gitu. Tapi hindun itu. Tapi lihat Nabi, cara Nabi mentreatment orang-orang jahat itu. Mentreatment orang-orang nakal itu. Sehingga muncul kemudian hari keberkahannya. Dari Hindun lahirlah Muawiyah. Suaminya pun Abu Sufyan dah pastilah dia menjadi tonggak di Mekah. Nabi Muhammad hidupnya di Madinah. Dari rahimnya Hindu muncullah Muawiyah. Dan siapa Muawiyah? Pelanjut khalifah yang keempat, pendiri Bani Umayyah. Itu dari Hindunya udah ada keberkahan kayak begitu. Dari Wahsyinya Bapak. Wahsyi ketika pada saat Nabi wafat, kepemimpinan diteruskan oleh Abu Bakar, terjadi peristiwa yang amat huru-hara. Salah satunya adalah ada orang yang mengaku sebagai Nabi. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Pada saat Khalifah Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadzab, ini ternyata yang berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab adalah Wahsyi. Jadi orang jahat itu kalau taubat itu juga ada manfaatnya. Tapi orang sekarang nih ketika dulu masih muda jahatnya minta ampun, ketika udah taubat dia melempem. Padahal mestinya kekuatannya digunakan untuk membela. Persis seperti ya dulu dia masih jahiliyah digunakan untuk membela kejahilian. Kalau sekarang ini mungkin kurang sentuhan yang pas begitu. Sehingga kalau udah tobat itu jadi terkesannya ngelentruk, lembut. Padahal mestinya nggak kayak gitu. Kalau misalkan di Keranggan itu ada pasar, ada pasar ya Keranggan ya. Kalau seandainya di pasar Keranggan itu ada preman, maka mestinya preman itu jangan dimusuhi. Gimana caranya Ustadz Abu kita ini membuat preman tadi itu insaf, taubat. Dan kalau taubat maka dia nanti yang akan menjaga pasar. Siapa yang berani yang bikin huru-hara di pasar Keranggan berhadapan dengan saya? Kan mestinya begitu. Tapi enggak. Ini orang-orang yang dulu garang-garang ketika udah taubat ini jadi melempem. Mestinya kegarangnya digunakan untuk membela kebenaran. Sehingga dia punya ungkapan seolah-olah dia puas Pak. Dan ini juga pasti keberkahan dari kemarahannya Nabi dulu. Dan keberkahan dia ridho atas kemarahan Nabi atas dirinya. Sehingga dia memilih untuk menarik dari pusaran kota Mekah dan Madinah. Sebab khawatir nanti kalau ketemu Nabi, jadi Nabi bikin sakit juga. Dan dia juga merasa bersalah, maka dia pergi ke Syam. Setelah berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab, dia punya ungkapan, qataltu fil jahiliyati ahsanan nas wa qataltu fil islami syarron nas. Ketika saya dulu masih jahiliyah, saya membunuh orang terbaik, namanya Hamzah. Karena Hamzah itu mendapat gelaran menjadi Asadullah. Asad itu apa? Asadun, singanya Allah. Dan ternyata yang berhasil membunuh Hamzah adalah Musailamah. Dan sebagai kompensasi, Wahsyi. Sebagai kompensasi hal itu maka digunakan untuk membunuh Musailamah. Wa qataltu fil islami, dan ketika saya udah masuk Islam saya bunuh orang syarran nas, orang yang terburuk. Enggak ada orang paling nakal, paling jelek melebihi orang yang mengaku sebagai Nabi, ialah Musailamah Lihat Bapak, kita lerepkan cerita tadi itu Pak. Oh ternyata bener, kita ini enggak boleh ngerasa paling. Pada saat Musailamah ini masih jahiliyah, ada orang-orang yang nilainya harum, citranya bagus, nama baiknya, kredibilitasnya bagus. Tapi siapa yang menyangka kalau kemudian ternyata
di kemudian hari Musailamah al-Kadzab namanya lebih harum. Pada saat masa jahiliyah, siapa yang menyangka? Ternyata dari rahimnya Hindun itu muncul pendiri daulah Umayyah. Di sini kita perlu mengendapkan rupanya begini. Rupanya begini. Nah, maka dalam sejarah itu banyak kita dapati para ulama itu cenderung, yang ulama ya, bukan ubaru. Ulama yang rusuh itu fil ilmi warasikhuna fil ilmi itu betul-betul yang lihat kemungkaran itu bisa membedakan yang dibenci itu sebetulnya kemungkarannya atau pelakunya. Kalau kemungkarannya harus dibenci, tapi pelakunya masih ada opsi dan kemungkinan menjadi baik. Bapak pernah dengar nggak namanya Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini lahir 103 Hijriah. Lahirnya di Samarkand. Samarkand tuh kalau sekarang mana Pak? Bu? Ya, tepatnya di Uzbekistan. Matanya biru. Ibu kalau mau melihat makamnya Imam Bukhari ke Imam Muslim ke, boleh nanti dengan Ustadz saya Abu Rahman rihlah ke sana. Jadi ya hadisnya udah kita baca Sahih Bukhari, tapi kita pengen tahu kampungnya di sana lah. Itu matanya biru-biru. Udah kebayang cantiknya ya, matanya aja biru. Ya. Fudail bin Iyad itu sedikit yang tahu bahwa kemudian sekarang beliau dikenal sebagai ulama zahid, wara, ulama fikih, ulama hadis. Iya, tapi sedikit yang tahu bahwa ternyata dia ini dulu perampok. Seperti yang tadi udah kita sebut, orang kalau sudah jadi perampok itu hampir seluruh kriminal besar pasti udah dilakuin. Fudail ini. Nah, pada saat usia 40-an, sama seperti usia-usia Bapak nih, 40-an. Hah? 40-an kan Pak Haji ya? 40 lebih beberapa pekan gitu ya. Dia naksir sama perempuan. Jadi kalau Pak Haji umur 40-an masih naksir perempuan tuh ya memang dari dulu begitu. Maklumin aja Bu. Maklumin, enggak mau sejauh mana sih kan gitu aja lah, biarin aja. Ntar kalau udah capek juga balik paling. Iya kan? Ya enggak gitu juga kali Ustadz, ya itu atur aja lah ya. Tapi biasanya itu yang ikhlas tuh pasti menang Bu. Ya, biasanya orang ikhlas tuh menang. Ini ibu mau menang nggak? Kalau menang ya jadi orang ikhlas saja. Yakin. Nah, orang dahulu itu kalau naksir sama perempuan itu ada istilah apa namanya? Ngintip. Ngintip. Kayaknya nggak seru kalau nggak ngintip. Ya, sama kalau di kampung dulu kalau mandinya masih di sungai, malah cowok-cowok nakal tuh biasanya ngintip, ya, alasannya mau ke kebun gitu, mau ke perengan, mau ke guritan gitu, padahal ngintip. Nah, cuman bedanya kalau di Arab tuh rumah kan dari tanah liat. Nah, biasanya di atas tuh sesama rumah satu dengan rumah yang lain itu ada jalan khusus untuk perempuan, sementara yang bawah itu laki-laki. Ini kalau sekarang masih ada di daerah Algeria, Mauritania tuh masih ada, Libya di daerah yang barat itu masih ada. Kita sebutnya Madinah Qadimah, Old City, masih ada. Nah, Fudail bin Iyad itu malam hari itu ngintip, untuk ngintip perempuan yang ditaksir tadi. Pada saat dia ini senyap-senyap ngintip itu, rupanya ada bapak-bapak
yang lagi tahajud. Ini cerita saya dapat dari Az-Zahabi, Syiar A'lam An-Nubala, Syiarul A'lami An-Nubala, menyampaikan kisah ini. Yang dibaca pada saat tahajud itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah, dan seterusnya. Alam ya'ni, apakah belum tiba masanya, lilladzina, bagi orang-orang yang beriman, an tahsha'a qulubuhum, hatinya menjadi khusyuk, li dzikrillah, untuk mengingati zikir kepada Allah. Yang dibaca oleh bapak-bapak yang lagi tahajud tadi itu, Pak, Bu, seperti anak busur, anak panah yang kena dadanya, tap, masuk kena. Dan pada saat itu pula dia mengatakan, ya Maulana laqad ana, wahai betul wahai Tuhan, sekarang tiba masanya. Jadi hebat ya. Ternyata rampok zaman dahulu itu paham bahasa Arab dia. Makanya anak-anak kita yang punya hafal Quran itu harus belajar bahasa Arab juga. Dan ini bukan orang Arab loh ya. Ini bukan orang Arab. Orang mana tadi? Orang Samarkand, orang Uzbekistan, orang Asia Tengah. Nah, kita ini sekarang kadang-kadang jubahnya panjang, tapi nggak tahu bahasa Arab. Iya kan? Ustadz maksud saya. Ada ustadz yang jubahnya gede banget tapi nggak ngerti bahasa Arab. Jadi di zaman keemasan dahulu, Pak, rampok saja paham bahasa Arab. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala, dan seterusnya itu. Maka dia turun dari rumah yang diendap-endap tadi itu, berpikir, ya Allah, sudah sejauh ini rupanya Fudail. Ingat semua dosa yang pernah dia lakukan, yang membunuh, yalah, orang perampok kalau ada yang ngelawan pasti dipenggal. Habis itu dapat begitu berfoya-foya, kalau enggak judi, minum perempuan. Maka dia semua ingat seolah-olah seperti kaset yang diputar, semua kejahatannya. Sampai kemudian dia badannya linglung, dilihat ada rumah kosong, maka dia masuk ke situ. Dia kemudian duduk sambil mengingat dosa masa lalunya itu. Menarik seterusnya, pada saat dia itu mikirin kesalahan masa lampau, ada kafilah lagi jalan. Kafilah mereka ini bersitegang, berdiskusi. Isu pertanyaannya adalah, apakah malam ini kita melanjutkan perjalanan atau menginap di kampung kini? Esok ketika sudah matahari terbit, kita melanjutkan perjalanan. Sebagian dari kafilah mengatakan kita berhenti di sini. Kenapa? Sebab jalur yang kita lewati ini jalur maut. Ada perampok yang tidak berperi kemanusiaan, namanya Fudail. Sudah ini Fudail kalau lagi beroperasi, nggak minta ampun, nggak kasih ampun. Kalau ngelawan pasti ditumpas. Kata sebagian kafilah yang mengatakan enggak, kita teruskan. Karena kita mengejar destinasi, nanti kalau sudah lambat, dagangan kita jadi enggak laku. Tenang, di kafilah ini kita udah siapkan jawara-jawara yang nanti bisa melawan. Berdiskusi. Diskusi yang didengar oleh Fudail ini bikin Fudail semakin tertekan. Subhanallah, ternyata Fudail yang selama ini berfoya-foya, ada banyak orang yang tersakiti, terteror, tertekan. Gara-gara namanya Fudail aja udah bikin takut dia. Akhirnya dia memutuskan meninggalkan kampungnya, pergi ke Kufah, Pak. Belajar di sana. Setelah merasa dapat ilmu di sana, dia kemudian mengazamkan terus ke Mekah. Di Mekahlah kemudian dia di sana menjelma menjadi ulama hebat, mendapat gelaran Imamul Haramain. Ulama-ulama hebat waktu itu menjadi muridnya, dan salah satu muridnya namanya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir pada tahun 155 Hijriah.
siapa yang tahu bahwa ulama Imam Syafi'i hebat itu ternyata pernah diajar oleh ulama yang dulunya nakal? Siapa yang tahu para kiai, para ulama yang kalau pengajian kemana-mana sering mengisahkan tentang kata-kata mutiara Fudail bin Iyad, ternyata sampai umur 40 dia dulu orakan, nggak ada yang tahu. Makanya bapak nih yang 40 nih masih ada kesempatan untuk jadi ulama hebat seperti Fudail bin Iyad. Tapi syaratnya nggak harus ngerampok dulu ya. Enggak. Lihat Pak cara Allah Subhanahu wa taala. Dan ada mungkin kalau yang pernah biasa fokus di bidang akhlak ada namanya Bishr al-Hafi. Ini dulu peminum hebat. Banyak ulama yang dulu tuh begitu. Dulu di Indonesia ada namanya Syekh Jamil Jambe, itu juga nakalnya minta ampun. Buya Hamka itu ketika masih remaja juga nakalnya minta ampun. Jadi artinya apa? Kita memandang umatnya Nabi ini bi'ainir rahmah, memandang dengan kacamata belas asih. La bi'ainil ghadabi wal adawah. Jangan memandang orang dengan pandangan marah dan bermusuhan. Karena cerita kita ini beda-beda. Bapak Ibu, nah salah satu di antara kata mutiara yang dimiliki oleh Fudail bin Iyad adalah suatu ketika dia ketemu dengan salah seorang jamaah kemudian bertanya, "Ya fulan atat alaika." Wahai Kisana, berapa umur kamu? Kam atat alaika. Ini balaghahnya tinggi. Ini kalau nggak tahu setting historis, apa maksudnya ini? Berapa usia kamu? Dan ternyata pertanyaan tentang usia itu sensitif, ya kan Pak? Sensitif. Tapi karena ini yang bertanya kiai, ya jamaahnya pasti jawab. Saya punya kisah Pak. Tahun 2019, ketika lagi acara di MUI, kebetulan, saya ini duduk di meja, tiba-tiba Prof. Quraisyab itu datang. Dan ketika datang, beliau tidak duduk di depan, tapi duduk di samping kiri saya pas. Kan keko santrinya di sama beliau, maka saya mencoba mencairkan suasana dengan bertanya. Tanya pakai bahasa Arab gitu lah. Ternyata beliau apa? Ketika saya tanya umur tuh, dia bilang, Imam Syafi'i itu enggak suka kalau ditanya tentang umur. Waduh. Saya akhirnya udah habis Pak, enggak bisa ngomong lagi saya. Tapi mungkin karena beliau paham, oh ini orang ajak ngomong tuh enggak enak. Akhirnya beliau melanjutkan begini. Kenapa Imam Syafi'i itu enggak suka kalau ditanya soal umur? Sama seperti ibu-ibu tuh. Ibu tuh kalau ditanya umur pasti enggak suka. Ya kan Bu? Sama seperti Imam Syafi'i ini. Sebab kalau kita, kata Imam Syafi'i, sebab kalau kita jawab sekian dan menurut lawan kata bicara kita ini adalah terlalu muda, pasti kita dibilang bohong. Misalkan kita ini umurnya 50, iya kan? Kita bilang umur berapa? 50. Ah, masa sih? Kan nggak percaya orang tuh. Padahal sebetulnya lebih dari itu gitu kan. Begitu pula kalau kita sebut dan dikira lebih tua, orang juga nggak percaya, dikira kita bohong. Nah oleh karenanya kata Imam Syafi'i, kalau pengen tahu usia orang tuh lihat mainannya apa. Kalau mainannya itu cucu, nah kemana-mana kalau ketemu kawan yang diomongin cucu. Dari mana Bu? Habis nganterin ke TK, nganterin TK. Nah, itu anaknya apa cucunya itu? Jadi itu. Jadi sekarang udah nggak usah tanya umur lah. Tanya main apa mainannya, lihat mainannya apa. Kalau mainan sepeda itu berarti kemungkinan ya masih umur 40-an lah. Nah gitu, masih agak muda gitu. Situ. Sama yang kedua lihat isi tasnya. Saya ini kalau ngajar pasca tuh nggak enak Pak. Beda ketika ngajar S1. Jadi kalau ngajar S1 tuh wangi ruangan tuh.
Kenapa? Karena fresh kan, anak-anak usia-usia gitu kan. Tapi kalau ngajar pasca yang S2, S3 begitu, aduh, masuk udah paham langsung gitu. Udah masuk ruangan tuh udah fresh care. Begitu. Minyak kapak begitu. Itu udah nggak bisa dibohongin, itu umur itu. Nah, makanya sekarang udahlah, sekarang caranya kita nggak usah nanya umur. Lihat aja dia apa mainannya dan apa isu kehidupannya. Ya. Nah, balik lagi ya. Kam atat alaika, berapa umur kamu? Fudail bin Iyad nanya kepada jamaahnya, Sittina sanah, 60 tahun. Oleh Fudail bin Iyad dikejar. Kamu tahu nggak apa maknanya itu? Ketika kamu ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu artinya adalah inna lillahi abdun wa inna ilaihi raji'. Saat kamu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu artinya adalah saya itu hamba datang dari Tuhan, dan karena pernah datang maka pasti akan balik kepada Tuhan. Mendapat jawaban kayak begini, jamaahnya kemudian gemetar, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'. Innalillahi wa inna ilaihi. Fudail mengatakan, idzan anta tasiru ila rabbika sittina sanah. Kamu itu artinya sudah berjalan menuju Tuhanmu selama 60 tahun. Dan sebentar lagi destinasi sampai. Mendengar jawaban kayak begitu, orang tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gemetar dia. Dibilang sebentar lagi sampai mau ketemu Tuhan, kan gemetar dia. Waman alima annahu raji', barang siapa yang tahu bahwa dia akan balik, falya'lam annahu mauquf, hendaklah ia tahu, hendaklah ia sadar bahwa dia pasti nanti akan dimasukkan ke dalam pengadilan Tuhan. Waman alima annahu mauquf falya'lam annahu mas'ul, siapa yang sadar bahwa dia akan dimasukkan ke dalam pengadilan Tuhan, pasti akan ditanya. Waman alima annahu mas'ul fal yu'idda lis-su'ali jawaban. Siapa yang yakin akan ditanya, maka hendaklah dia menyiapkan jawabannya. Orang tadi makin gemetar. Orang tadi makin gemetar. Malhilah wahai Tuan Imam, kalau begitu apa solusinya? Apa exit way-nya kata orang sekarang? Apa way out-nya? Kata Fudail bin Iyad, yasirah, gampang. Antuhsina fima baqiya yughfar laka ma madha. Solusinya gampang. Di sisa usia senja ini, sisa ini, baik-baik sajalah. Perbaiki di usia yang masih ada. Gak usah dipikirin yang lalu-lalu, gak usah terlalu menyesali meratapi yang masa lalu. Sekarang antuhsina fima baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Nanti akan diampuni semuanya. Jangankan kok yang sekarang, yang dulu-dulu pun akan diampuni oleh Tuhan, kata Imam Fudail bin Iyad. Walakin idza asa'ta, ini masalahnya kalau masih terus nakal, kalau masih terus lalai, kalau masih terus nikmat dengan kemaksiatan, ukhidta fima baqiya wa ma madha. Nanti semuanya akan diaudit. Bukan hanya yang sekarang kamu lakuin, tapi yang dulu-dulu nanti juga akan kena audit. Bapak Ibu, maka kisah-kisah orang pendosa itu perlu kita pelajari untuk mendapatkan celah ini. Guru kita tadi membaca sebuah riwayat dari Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat dari dosa itu seperti orang yang enggak punya dosa. Enak betul. Sama seperti Wahsy tadi. Bunuh enggak kehitung. Minum, wah segala jenis minum sudah. Medon, sudah macam-macam dirasain. Sudahlah itu.
At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang kalau taubat itu sama seperti orang yang enggak punya dosa. Nah, maka di dalam surah At-Taubah itu Allah kemukakan innamat taubatu alal ladzina dan seterusnya. Kemudian walaisatit taubatu lil ladzina dan seterusnya. Cukup itu. Maka yang lampau kita punya cerita kelam, kita punya itu sudahlah. Sudah jangan diingat-ingat lagi. Sebab nanti kalau terlalu sering diingat malah justru kita enggak bersemangat untuk melakukan amal. Udah kita fokus untuk beramal memperbaiki yang tersisa. Yang sudah-sudah pasti oleh Allah akan ampuni. Dan yang kedua yang lebih penting tadi, jangan sampai pada saat kita ini udah berhijrah, kemudian kita anggap orang lain salah semuanya. Dulu pada saat kita awal-awal hijrah, kita ngerasa kita ini salah betul, hitam betul. Pada saat kita udah lama hijrah, pada akhirnya orang lain yang salah semuanya. Yang betul adalah kita ini gak betul kalau kayak gini caranya. Maka kalau kita punya guru, orang lain juga punya guru, sama seperti kita punya guru. Ya. Jadi dengan cara ini mudah-mudahan tauhid kita terjaga. Ya. Dengan cara ini maka kemudian akidah kita juga bersih, tidak merasa paling apa semuanya. Kita ingin berusaha untuk menjadi lebih baik. Bapak, beberapa kisah udah disampaikan. Yang terakhir, satu hadis dari Nabi, kullun nasi yaghdu. Setiap orang di pagi hari keluar dari rumahnya, fabai'u nafsahu untuk menjual dirinya, menjual pemikirannya, menjual idenya, menjual skillnya, menjual tenaganya. Setiap orang setiap pagi kayak begitu. Tapi yang membedakan adalah famubikuha au mu'tikuha. Yang membedakan apakah ia jualan yang membebaskannya untuk masuk ke surga atau menjual sesuatu yang justru mengantarkannya ke dalam neraka. Tanda tangan yang kita bubuhkan, maka apakah masuk ke sana atau masuk ke sini. Kebijakan yang kita berikan anak buah kita, majikan, ucapan yang kita lakukan hari itu, tenaga yang kita gunakan untuk bekerja hari itu, isunya adalah famu'tikuha au mubikuha. Kita membebaskan diri kita untuk masuk ke dalam surga atau sebaliknya masuk ke dalam neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakumullahu khair kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Khairin yang memberikan inspirasi kepada kita. Maka tugas kita setelah mendengar kisah-kisah ini adalah seperti hanya dikatakan Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita itu tidak usah bersedih akan masa lalu, dan tugas kita adalah tidak juga khawatir akan masa depan. Maka akan masa lalu kita ridho saja sama Allah, akan masa depan kita tawakal kepada Allah. Tapi itu Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan 1, 2 atau 3 pertanyaan kami buka, ya tafadhol masykurah ma'jurah. Dari Bapak-bapak ada yang mau ditanyakan? Mungkin di luar tema Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lagi sholat itu susah khusyuknya Ustadz. Kalau lagi sholat suka pikiran kemana-mana, ingat apa-apa gitu Ustadz. Gimana cara supaya sholat itu lebih khusyuk dalam menjalankannya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Bagaimana caranya supaya sholat itu khusyuk? Pertama saya ingin mengatakan sholat khusyuk itu kalau memenuhi 2 perkara. Yang pertama adalah tumakninah. Orang kalau sudah tumakninah itu berarti otomatis syarat rukunnya sudah terpenuhi. Jadi enggak mungkin kita bicara tumakninah kalau syarat rukunnya tidak terpenuhi. Dan oleh karenanya maka kita perlu tahu sholat yang kita lakukan dari takbiratul ihram sampai salam itu tidak, gerakan dan bacaannya tidak dalam satu level yang sama. Ada yang dia itu rukun, ada yang dia itu wajib, ada yang dia itu sunnah. Zaman Nabi memang tidak ada pembagian itu. Ya, Nabi cuma bilangnya
Sallu kama ra'aitumuni, cuman itu aja Nabi bilangnya. Tapi kemudian oleh para ulama di abad setelahnya diidentifikasi dari gerakan dan ucapan Nabi itu ada yang masuk kategori rukun, ada yang masuk dalam kategori wajib, ada yang masuk dalam kategori sunnah. Nah ini di bab ini Bapak-bapak supaya tumaninah dia harus jelas. Jadi kalau bapak itu nggak baca takbiratul ihram itu berarti sudah selesai. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu rukun. Kalau bapak bangun dari ruku nggak mengangkat tangan itu nggak masalah. Kenapa? Itu nggak masuk bagian rukun, masuk bab sunnah. Nah, jadi kan tahu mana yang rukun, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Itu satu, yaitu tumakninah. Yang kedua apa? Yang kedua itu faham yang kita baca. Ini isunya. Ini isunya, kebanyakan dari kita, umatnya Nabi, kebanyakan dari umatnya Nabi termasuk kita, ini tidak tahu yang kita baca. Tidak faham apa yang kita baca. Jadi kalau kita membaca inna a'tainakal kautsar, ya wajar kalau kemudian kita ingat yang lain karena kita nggak tahu apa yang ini kita baca. Maka di sini pentingnya ayat-ayat lazim yang kita baca pada sholat itu kita tahu martinya. Kalau tidak tahu perkatanya, paling tidak per ayatnya kita tahu. Alhaakumut takatsur. Oh, ayat ini berarti ngomongin soal ini. Hatta zurtumul maqabir, ayat kedua ini tema sentralnya ini. Ya, kalla saufa ta'lamun, kita tahu. Lebih baik lagi kalau setiap kata yang kita baca itu kita paham. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna kita tahu artinya, anzalnahu kita tahu artinya, fi lailatul qadr kita tahu artinya. Lebih baik lagi kalau kemudian kita bisa mentadaburinya, pernah baca tafsirnya. Oh ini ayat ini dulu ngomongin begini. Ini cara untuk, nah maka berlevel-level tadi Pak. Mulai dari paling tidak yang pertama adalah tahu ayat ini ngomongin apa. Kalau tidak, itu yang Bapak terjadi. Lagi baca ini ingat jarum. Iya. Utang itu ya betul juga kata Ustadz. Utang ini nggak pernah kita ingat. Giliran sholat ingat kita. Tapi ingatnya karena sholat, makanya nggak kita bayar utang itu. Ya kan? Iya kan? Ingat barang apa? Nyari jarum nggak ketemu. Giliran lagi Allahu Akbar tiba-tiba ketemu. Nah makanya kalau pas Allahu Akbar kemudian kita membaca doa iftitah. Kalau bacaan itu kita tahu yang kita baca, kan gak mungkin Pak pikiran kita ini akan kemana-kemana. Ma ja'alallahu lirajulaini min qalbaini fi jawfih. Jadi Allah itu tidak membuat rongga jantung itu dua, satu. Karena satu itu mestinya gak bisa berbelah bagi. Kalau lagi mikirin itu gak mungkin tiba-tiba mikirin yang lain. Nah jadi kayak kita baca, maka jangan sampai umatnya Nabi itu kalau sholat seperti orang baca mantra. Baca mantra itu kalau disuruh baca persis pasti enggak Pak. Mau orang mantra itu dia enggak bisa dihafalin. Komat kamit, entah apa yang dibaca, enggak bisa dihafalin. Nah kalau kita ini baca sholat, baca bacaan, baca ayat, pada saat sholat kita enggak tahu artinya, berarti kan sama seperti kita baca mantra. Dan inilah yang disebut orang yang lalai dalam sholatnya itu. Jadi dua itu Pak usul saya. Yang pertama kita bisa tumakninah, dan supaya tumakninah tadi itu maka kita tahu mana yang gerakan wajib, mana yang gerakan rukun, dan mana yang gerakan sunnah, mana yang bacaan wajib, mana yang bacaan rukun, mana yang bacaan wajib, dan mana yang bacaan sunnah. Dan yang kedua adalah kita tahu apa itu. Semakin kita tahu mendalam tentang apa yang kita baca, maka semakin khusyuk. Maka kalau para ulama yang dahulu kekhusyukannya sampai pada tahap tadabbur, pada saat membaca ayat tentang surga maka dia sesenggukan pengen supaya masuk ke sana.
Ketika membaca ayat tentang neraka dia sesungguh-sungguhkan sambil bergetar. Kenapa? Khawatir jangan sampai masuk ke sana. Nah itu bisa kayak begitu kalau kita faham. Nah qori kita ini kadang-kadang baca lagi qiraah, baca ayat tentang surga tapi Allah 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 semuanya. Seolah-olah ini mau ke sana atau mau menghindar kan begitu. Nah jadi qori-qori kita yang juara internasional tuh Pak, ketika di Kuwait diwawancarain sama wartawan, nggak ditanya apa kabar aja nggak bisa jawab dia Pak. Ya nggak apa-apa, memang ada masing-masing ada tingkatannya. Jadi maksud saya semakin kita mengetahui bacaan yang kita baca, maka kekhusyukan itu semakin. Dan mana khusyuk itu bukan berarti kemudian lupa segalanya, enggak. Kalau lupa segalanya itu seperti orang bertapa nanti. Dan sholat itu bukan bertapa. Contoh ketika ada orang salam, kan sunnahnya Nabi kalau ada orang salam, bukan berarti kita enggak dengar kan. Kalau kita ini lupa segalanya kan enggak dengar ada orang salam. Maka kita disuruh menguatkan bacaan, supaya yang salam itu tahu kita sedang sholat. Kalau ada kalajengking di hadapan kita, kalau kita lupa segalanya kan kita digigit nggak terasa. Ya nggak gitu juga kan, tapi tetap disuruh. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Bapak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya ini bahasanya kita ngomong Betawi aja deh. Ini ada seorang Habib, tetangga saya. Habib juga tukang nongkrong dulunya Pak Ustadz. Ya termasuk nakal lah. Nah di suatu saat anak muda lagi minum. Terus kata anak muda, nggak enak mah Habib katanya. Kata Habib dengar, ente mau ngapain? Ngusir-ngusir aneh. Kalau perlu aneh bayarin tuh minuman. Dia bilang. Terus kata anak muda, nggak salah tuh Habib. Nggak dosa katanya. Kalau perlu besok ente minum lagi. Nah terus dibayarin tuh sama Habib 1 hari 2 hari. Besok-besoknya lagi anak muda nanya, Bib minum hukumnya apa? Ane belum baca kitabnya. Terus minum lagi, dia minum aja, ane bayarin. Suatu saat udah berapa hari dibuka nih keterangannya dosa besar. Itu insya Allah anak buah tuh anak yang minum tuh insaf. Nah itu berarti Habib termasuk kebaikan Pak Ustadz, apa haram enggak? Maksudnya nyuruh minum tapi dibayarin tuh. Iya, tapi nawa itu dia ya ada supaya itu anak muda insaf tuh enggak. Tapi Habibnya enggak minum. Istilah. Ada itu ya saya enggak lihat mata saya sendiri itu enggak. Iya. Begitu aja Pak Ustadz ya. Ya Kak, Bapak Pak Haji kalau ingin tahu motifnya Habib, tanya Habib, jangan tanya saya. Ya, maksudnya gini, saya bisa menilai dari luar kan. Tapi pasti beliau punya alasan khusus. Punya alasan kenapa melakukan itu gitu kan. Nah, makanya kalau pengen validasi bagusnya langsung ke beliau gitu. Jangan saya ditanya tentang sesuatu yang bukan saya kerjain sendiri gitu maksud saya. Nah, tapi kalau kayak gitu nyuruh tuh kan begini Pak. Mungkin kadang-kadang orang nyuruh ini dia ada uslub Pak. Seperti anak yang mungkin ini ada anak yang dinasihatin itu sulit. Kemudian oleh orang tuanya malah disuruh. Orang tua ini sesungguhnya gunggung, kata orang Jawa, tahu gunggung ya? Gunggung itu apa? Apa bahasanya? Itu kalau uslubnya itu bukan Pak. Uslubnya itu sebetulnya dia yang larang, nyuruh tapi sebetulnya yang larang gitu. Iya. Nah itu kan uslub. Nah kalau itu memang diniatkan, memang bagian dari cara dia untuk mendekati ya bagus. Karena mungkin dari situ justru mungkin malah orang tadi jadi nggak enak sama Habib. Nah dari situ mungkin Habib justru malah bisa masuk gitu kan. Ya kan gitu kan. Ya. Tapi mestinya mungkin niatnya begitulah. Nggak ada niat ya kalau itu barang haram masa nyuruh. Tapi secara zahirnya kan nggak mungkin secara tiba-tiba orang tuh ada orang guru ngaji kemudian ini saya bawain arak gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi saya membacanya begitu dengan husnudzon. Tapi
Kalau Pak Haji udah ngelihat anak muda tadi itu insaf, ya selesai lah udah. Ya, gitu. Oke. Nah, gitu dah. Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat bahwa pada masa anak-anak, anak ini tuh terlihat menjadi anak yang soleh karena memang sekolahnya juga di tempat yang kondusif, ya, yang kondusif. Kemudian begitu perjalanan kuliah dan lain sebagainya, mungkin karena lingkungan yang tidak mendukung untuk menjadi anak soleh, akhirnya terlihat sholatnya Senin Kamis lah gitulah maksudnya. Kalau nggak disuruh, ya walaupun ada azan harus disuruh dan lain sebagainya. Apakah ini potensi seperti ini karena dia masih remaja, apa dianggap wajar atau sebagai orang tua harus tetap terus mengingatkan? Karena kalau diingatkan sebetulnya dia sudah tahu Ustadz gitu ya, sudah tahu. Dan tanpa pengetahuan juga sebenarnya dia juga sholat, cuman kadang orang tua kan pengennya namanya anak laki-laki sholatnya ya 5 waktu di masjid gitu. Jadi apa nunggu umur 40 tahun dia menjadi anak soleh lagi gitu. Baik, terima kasih Ibu. Bapaknya gimana Bu? Oh soleh banget Pak. Sejak muda apa setelah 40 tahun Bu? Setelah 60 tahun. Nah, Bu Ibu, memaklumi dan menilai wajar sebuah perbuatan buruk itu tidak benar. Memang ya nggak wajar gitu ya. Tapi mungkin yang perlu diperubah itu adalah cara kita menyikapinya. Ya, bahwa kemudian harus diingatin aja. Tapi yang jangan sampai ditimbulkan oleh anak-anak kita itu, kadang-kadang kita ini terkesan jahatnya dalam hal-hal baik. Mungkin gini, ingin mendisiplinkan anak sholat itu bagus. Tapi kalau pada akhirnya orang tua itu terlalu keras dalam hal ini, sementara dalam aspek lain yang disayangi oleh anak itu enggak mendapatkan semestinya, itu nanti anak jadi kesimpulkan kok jadi enggak nyaman begini dalam hal baik. Ini yang bahaya. Kalau kayak gini terjadi, nanti khawatirnya hal-hal yang baik itu dinilai tadi itu. Nah, makanya memang yang lebih penting itu adalah sejatinya adalah hubungan kedekatan kita sama anak itu yang lebih baik, yang lebih penting. Karena kalau anak itu memiliki citra yang baik dengan kita, itu nanti seterusnya gampang. Nah, yang khawatirnya tadi, bapak kita ini galak kalau bab sholat, tapi giliran minta mainan kita nggak dikasih. Ini kan anak jadi punya perspektif sendiri akhirnya. Nah, khawatirnya begitu. Nah, makanya mohon maaf Pak, mendidik anak itu betul-betul taufik Pak. Teori apapun bolehlah kita ini gunakan, tapi tetap kesimpulan pada akhirnya adalah anak itu adalah taufik. Kenapa ada anak itu satu rahim yang sama, satunya nurut, satunya enggak? Padahal mungkin cara kita treatment, cara kita mengelola, cara kita mendidik juga ya tipis-tipis enggak jauh beda, tapi kenapa yang satu enggak? Jadi ini benar-benar taufik. Enggak semestinya ibu-ibu tuh yang sibuk pergi ke sana kemari ikut Islamic parenting, kemudian anaknya nurut, enggak. Dia kalau ikut parenting udah banyak sertifikat dia dapat, tapi giliran ngadepin kerewelan anak, ngebul ini palanya. Iya kan? Jadi betul-betul taufik. Nah, makanya ada sebagian orang tua ini yang dia ini justru, mohon maaf, memasukkan anak di sekolah yang lawannya heterogen, lawannya homogen, yang heterogen. Supaya daya tahan dan daya bantengnya dia itu sudah terbiasa dari awal.
Kalau anak kita ini dari kecil sudah di lingkungan yang homogen, baik terus begitu, in case tiba-tiba masuk ke dunia perkuliahan, dia ngelihat sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya, dia jadi culture shock culture. Paham gak maksud saya, Bu? Nah, ada orang tua yang dia punya pandangan kayak begini. Jadi lebih baik dari awal anak kita ini mungkin pergaulannya agak ya misalkan kalau sekolah Islam ini kan kadang-kadang mungkin sama gitunya. Sekolah Islam atau sekolah apa? Sekolah IT misalkan kalau di sekitar kita ini kadang-kadang ininya sama. Tapi pada satu kesempatan dia harus berinteraksi dengan orang yang macam-macam. Nah, khawatir itu jadi kuat malahan. Dan lebih baik adalah dari awal di yang kayak begitu tapi kitanya kuat dari awal sehingga meskipun dia ketemu orang yang macam-macam tapi udah kuat sejak dari awal. Ada orang tua yang punya prinsip mendidik kayak begitu. Nah, menurut hemat saya ini bukan soal benar dan salah, tapi memang masing-masing orang keluarga itu punya cara tersendiri, treatment sendiri di dalam mengelola. Ada saya satu keluarga ketemu, anaknya ini SD-nya terserah deh di mana saja, tapi yang penting nanti kalau sudah SMP pesantren, terserah pesantren di mana saja. Tapi saya lihat ada 5 anaknya itu meskipun alumni pesantren, itu tuh nggak ada juga yang pada akhirnya di Islamic Studies seperti yang orang tuanya inginkan. Yang satunya di ITB, satunya di ITS. Padahal dulu orang tuanya pengennya kayak apa. Nah, jadi ya bab-bab kayak gini ini bab taufik, kadang-kadang juga bab rezeki orang tua ke atas sananya. Tapi meskipun demikian, meskipun sudah punya istri, sudah punya anak pun jangan berhenti untuk ngingetin, Pak. Jangan kemudian dibilang mentang-mentang sudah punya suami, sekarang suaminya yang ngingetin. Enggak, tetap itu anak bapak, tetap itu anak ibu, ingetin juga. Itu Rasulullah dulu ketika Fatimah menikah sama Ali, Rasulullah pagi-pagi ngetuk kamarnya Ali untuk bangunin. Ya, jadi maksudnya sekarang ya silahkanlah tetap di WA, AA, udah makan, jangan cuma nanya makan doang, udah sholat belum? Kalau anaknya perempuan teh pagi ini si suami dimasakin apa, biasa aja, ya, harus tetap dilakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, barangkali ini agak mirip dengan penanya pertama Ustaz mengenai kadang-kadang kekhusyuan dalam sholat. Tapi lebih kepada begini Pak Ustadz, kadang-kadang kita kan dalam melaksanakan sholat itu lupa ini yang kedua apa yang ketiga ya gitu. Nah, dalam keraguan kita ini, apakah ini salah satu yang membatalkan sholat kita? Kemudian apakah kita stop, kita ulang lagi atau kita lanjutkan? Memang ada sujud sahwi yang harus kita laksanakan. Kadang-kadang gini Pak Ustadz, ya udah berarti baru 3 nih ya, kita tambah lagi sholatnya. Dalam keraguan ini, apakah itu salah satu yang membatalkan sholat kita Pak Ustadz? Itu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi sepakat itu diantara tanda sholat yang gak khusyuk. Yang kedua, apakah itu membatalkan sholat? Tidak. Lantas bagaimana caranya? Caranya adalah hitung yang paling kecil. Jadi kalau ibu bingung ini rakaat kedua apa ketiga, mau sholat maghrib, nah hitung aja 2. Kalau ibu sholat sholat isya, habis itu pas lagi mau berdiri sujud, ini tadi rokaat ketiga apa rokaat keempat? Hitung rokaat 3. Sehingga ibu berdiri sekali lagi. Kalau lebih ya nggak apa-apa, tapi kalau kurang ya pas. Tapi kalau bapak hitung yang banyak, nanti kalau kurang kan nggak bisa ditambahi. Jadi secara fikihnya, kalau seandainya kita ibu-ibu kita ya, kalau kita ini dilema untuk ini menentukan ini rokaat kedua atau rokaat ketiga, maka kita hitung rokaat yang terkecil, tersedikit. Ya, kalau kita bingung antara 2 atau 3, hitung 2. 3 atau 4 hitung 3. Jadi udah 3 poin. Udah saya jawab semua Bu ya? Ada yang belum nggak? Iya.
Enggak, kan tadi yang kedua udah saya jawab. Keraguan dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Tetapi yang pertama itu disepakati bahwa sholatnya nggak khusyuk. Yang kedua, apakah sholatnya batal? Tidak. Keraguan dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Lantas bagaimana kalau ragu ini 2 atau 3 atau 4, maka hitung yang terkecil. Udah itu tercover semua jawaban. Apakah harus mengulangi sholat? Enggak. Kalau ibu sudah salam, assalamualaikum, sudah selesai sholat. Kenapa harus diulangin? Nanti diulangin sama juga. Ingat jemuran lagi malah itu. Udah. Ya, 3 Bu ya. Oke. Baik, sudah Bapak Ibu sekalian ya, sudah 4 penanya dan ini waktu kita sudah mendekati zuhur. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Khairin LCMA yang telah memberikan ilmu kepada kita. Terima kasih waktunya Ustadz yang telah memberikan ifadah kepada kita sehingga kita bisa beristifadah pada hari ini. Baik, kami ucapkan pula terima kasih kepada Sahibul Bait, kepada Ibu Riani Sawamura, dan kita doakan juga buat Bapak Mr. Mitsuo Sawamura yang posisinya ada di Jepang. Sudah beberapa bulan beliau belum pulang ke Indonesia. Beliau dalam keadaan sakit, yang kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, dan kita berharap semoga beliau nanti bisa membersamai kita bersama, karena biasanya kalau kita kajian seperti ini posisi beliau ada di situ, Ustaz. Duduk manis di situ, tapi sekarang tidak ada, kan gitu ya. Jadi kita doakan kepada beliau semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh pengurus Majelis Taklim Iqra Wartaqi, kepada Pak Wahyu serta kepada seluruh pengurus yang telah memfasilitasi kajian kita ini sampai baunya sekarang sudah bau enak gitu ya, kan gitu ya. Setelah ini kita makan, Zat, karena baunya sudah menyengat. Tapi karena faktor ini tinggal beberapa menit kan gitu ya. Kita makan snack dulu, baru kemudian setelah zuhur kita nanti makan siang bersama insya Allah. Baik, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh jamaah. Ini jamaah kita ada yang dari kota wisata, ada yang dari BTN Karangan Permai, yang paling jauh kalau tidak salah dari Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara ada 14 orang sesuai dengan WhatsApp yang kami terima. Jauh Jakarta Utara saat itu ya. Ada dari Priuk, kemudian ada dari Celengsi dan dari beberapa tempat-tempat yang lain. Semoga setiap langkahnya kita semuanya di sini dihitung sebagai ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kami umumkan bahwasanya kajian kita ini sampai di bulan Desember kita kajian di pekan ketiga. Kecuali pada bulan Agustus ini. Kalau bulan Agustus ini di Ahad pekan ketiga bertepatan dengan 17 Agustus. Karena sebagian kita yang ada di ASN otomatis diwajibkan untuk upacara, maka kita ajukan di pekan yang kedua. Maka di pekan-pekan berikutnya dan di bulan berikutnya kita kajian kita pada pekan ketiga di setiap bulannya. Yang pertama di bulan September kita bertepatan di pekan ketiga di tanggal 21 September 2025. Insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Ahmad Sujai LCMA MSI dengan kajian Thaqafah Islamiyah. Di bulan Oktober di tanggal 19 Oktober 2025 insya Allah akan kajiannya diisi oleh Al-Ustadz Syihabuddin Umar MM dengan kajian Akidah. Kemudian di bulan November bertepatan di tanggal 16 November 2025 insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Sarwat LCMA dari Rumah Fikih Indonesia yang insya Allah akan membahas terkait dengan materi ilmu fikih. Kemudian di bulan Desember bertepatan di tanggal 21 Desember 2025 insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Ahmad Sobari LC dengan kajian Sirah Nabawiyah insya Allah. Tapi itu saja, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang nanti ingin BAK, BAB, nanti untuk BAK-nya posisi bapak-bapak ada di luar. Ini mohon maaf kalau di luar kondisinya berdiri Pak Wahyu ya, nah, gitu. Nanti kalau pengen BAB berarti posisinya ada di sana mungkin kan gitu ya, gitu. Nanti setelah zuhur kita makan bersama, sudah disediakan di luar. Setelah sholat kita baru makan insya Allah. Itu saja, terima kasih. Jazakumullahu khairah. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat di kajian kita ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Nakhatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.